Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Dialah Allah yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim mengingatkan kepada kita nikmat yang begitu banyak dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian dapatkan, nikmat apa saja yang kalian rasakan, itu adalah pemberian Allah. Oleh karena itu kita semua berusaha untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan adalah sebab yang dengannya Allah Ta'ala menambahkan suatu nikmat untuk kita semua. Allah Ta'ala mengatakan, wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian memberitahukan kepada kalian, andai kata kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat untuk kalian. Kalau sekiranya kalian kufur, maka ketahuilah azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu siapa saja yang ingin mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, di antara sebabnya adalah dia mensyukuri nikmat yang sudah ada. Dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka dengan sebab itu Allah semakin tambahkan nikmat tersebut untuk dia. Kemudian selawat teriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sanjung sajikan, kita perbanyak kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Apalagi kita sekarang berada di hari Jumat, hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ah. Perbanyaklah oleh kalian berselawat kepada aku di hari Jumat. Jadi kalau di hari-hari yang lainnya kita diperintah untuk berselawat, maka di hari Jumat, jamaah yang dimuliakan Allah, selawat itu lebih lagi diperintah untuk kita perbanyak. Sebagian para ulama ketika menjelaskan tentang hadis yang mulia ini, perintah memperbanyak selawat di hari Jumat, bagaimana kadar seseorang itu sudah dikatakan memperbanyak selawat. Sebagian para ulama mengatakan ketika kebanyakan kondisi dia di hari Jumat itu adalah selawat kepada Nabi. Siang, pagi, sore, dia memperbanyak salawat, terus dia bersalawat kepada Nabi. Baru dikatakan sebagai orang yang telah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, berkat nikmat hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita baru saja menyelesaikan sebuah ibadah yang agung di sisi Allah, salat subuh secara berjamaah. Salat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Law ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat untuk dikerjakan orang-orang yang ada sifat munafik pada dirinya adalah salat subuh dan salat isya secara berjamaah. Yang andai kata mereka mengetahui keutamaan yang Allah persiapkan bagi mereka yang mendatangi dua salat ini, niscaya mereka akan rela mendatanginya sekalipun dengan cara merangkak. Apalagi salat subuh di hari Jumat yang Rasulullah mengatakan, inna a'zamas salawati 'indallahi salatus subhi yaumal jum'ati fil jamaah. Salat yang paling agung di sisi Allah adalah salat subuh di hari Jumat secara berjamaah. Oleh karena itu, ketika Allah mudahkan untuk kita semua, mari kita syukuri nikmat ini jamaah yang dimuliakan Allah. Karena kita bisa mengerjakannya, kita bisa menghadiri
pelaksanaan sholat ini itu murni karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Allah yang membangunkan kita tadi pagi. Allah yang memudahkan kita untuk datang ke tempat yang mulia ini. Serta Allah pula yang memudahkan kita untuk bisa ruku dan sujud kepada Allah. Bukan dikarenakan kehebatan yang kita miliki, tapi karena pertolongan oleh Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, jaa ilaihi rajul faqala ya Nabi Allah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Disebutkan pernah ada suatu ketika seorang lelaki datang menjumpai Nabi. Lalu dia mengatakan, wahai baginda Rasul, tolong tunjukkan kepada aku sebuah amalan yang apabila aku amalkan, maka Allah cinta kepada aku dan juga orang-orang akan mencintai aku. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma'aidin nasi yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah engkau di dunia, maka Allah cinta kepada engkau. Dan merasa cukuplah engkau dengan apa yang ada pada orang, niscaya mereka akan cinta kepada engkau. Jadi di hadis yang mulia ini, jamaah yang dimuliakan Allah, dijelaskan bagaimana orang tersebut datang kepada Nabi bertanya pertanyaan yang akan mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla untuknya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di antara pokok kebaikan bagi seorang hamba, di antara hal yang terpenting di dalam hidupnya adalah bagaimana supaya dia itu bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang terpenting bagi seorang hamba. Hal yang akan mendatangkan sekian banyak kebaikan di dalam kehidupannya adalah bagaimana supaya dia bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Karena kapan seorang hamba itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala pasti akan membimbing hamba tersebut. Disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا لَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Allah Ta'ala mengatakan, dan apabila aku telah mencintai dia, maka aku akan membimbing pendengarannya, aku akan membimbing penglihatannya, aku akan membimbing tangan dan kakinya. Subhanallah, begitu indah hidup kita kalau sudah mendapatkan cinta dari Allah. Belum lagi kata Allah, wala in sa'alani la'u'tiyanna. Kalau aku cinta kepada dia, kalau dia minta pasti aku akan beri. Jadi kalau Allah sudah mencintai kita, jamaah yang dimuliakan Allah, apa saja yang kita minta sama Allah diberikan oleh Allah. Subhanallah. Ya, kita kalau cinta kepada orang tua kita, ataukah orang tua kita sayang kepada kita, apapun yang kita minta pasti berusaha mereka untuk memberikannya. Kan demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Begitulah seorang hamba itu, kalau dia sudah mendapatkan cinta Allah, apa saja yang dia minta pasti Allah beri. Dan apabila dia meminta perlindungan, aku pasti akan berikan kepada dia perlindungan. Artinya dia akan dijaga oleh Allah dari segala bentuk mara bahaya. Begitu juga kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil Jibril. Disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba fulan nada Jibril faqala ya Jibril innallaha yuhibbu fulan fa ahibbah. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Lalu Allah menyatakan, wahai Jibril, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada si fulan, cintailah oleh engkau dia. Summa yuhibbuhu Jibril. Summa nada Jibril fi ahli sama, ya ahla sama, inna Allah yuhibbu fulan fa ahibbuh. Kemudian setelah itu Jibril pun cinta kepada orang tersebut. Lalu Jibril mengatakan, wahai penduduk langit,
sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada hamba fulan itu, maka cintailah oleh kalian dia, sehingga hamba tersebut pun dicintai oleh seluruh penduduk langit. Ini dia jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana ketika seorang hamba itu dicintai oleh Allah, maka Allah akan buat Jibril cinta kepada dia. Allah akan buat seluruh penduduk langit cinta kepada dia. Summa yudha'u lahul qabul fil ar. Kemudian setelah itu Allah akan tanamkan penerimaan bagi hamba tersebut di hati-hati manusia. Artinya orang-orang juga ikut senang dengan orang tersebut. Manusia juga ikut cinta kepada orang tersebut. Subhanallah. Sehingga hal yang terpenting di dalam kehidupan seseorang itu adalah bagaimana dia menjadi hamba yang mendapatkan cinta dari Allah. Ini yang terpenting jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya seorang penyair Arab mengatakan laisa sya'nu an tuhib innama sya'nu an tuhab. Bukanlah pokok dari perkaranya itu adalah bagaimana engkau mencinta. Tapi yang menjadi intinya bagaimana kamu dicinta oleh Allah. Karena semua orang bisa mengaku mencintai Allah, iya kan? Semua orang ngaku. Sampai-sampai orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kita ini adalah anak-anak Allah dan kita adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Semua orang bisa mengaku cinta kepada Allah. Iya. Hatta orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat sekalipun, orang-orang yang nggak pernah ke masjid, kalau kita tanya kamu cinta nggak sama Allah? Apa jawaban mereka kira-kira? Cinta. Makanya seorang penyair Arab mengatakan kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahum bidzaka. Semua orang bisa mengaku memiliki hubungan spesial dengan si Laila. Ungkapannya. Tapi si Laila tidak menganggap hubungan tersebut sedikit pun dengan mereka. Artinya semua kita bisa mengungkapkan, mengatakan, mengaku kita ini adalah orang yang cinta kepada Allah. Kita adalah orang cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi intinya bukan itu jamaah. Intinya itu adalah bagaimana kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita juga dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di berbagai ayat di dalam Al-Qur'an, begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi, dijelaskan kepada kita sejumlah sebab yang akan membuat kita itu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Sebab yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, yang akan membuat seorang hamba itu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah adalah dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di mana dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu tidaklah kita dapati makhluk yang paling dibenci oleh Allah melebihi siapa jemaah? Melebihi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Subhanallah. Sampai-sampai Allah katakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Allah katakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan dan orang-orang musyrik dari kalangan ahlul kitab, mereka itu kekal di dalam api neraka kata Allah. Kemudian apa Allah akhir ayat tersebut? Allah katakan hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk yang hidup di atas muka bumi. Siapa jemaah? Orang-orang kafir. Orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk hidup di atas muka bumi. Orang kafir. Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan sebaliknya, tiada hamba yang lebih dicintai oleh Allah melebihi hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan berbagai macam ritual kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi di hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, kesyirikan kepada Allah itu sudah dikemas dengan sedemikian rupanya. Sehingga banyak di antara kita yang tidak menyadari itu adalah perbuatan syirik, padahal dia jelas-jelas syirik. Seperti mendatangi dukun misalnya, pakai jimat-jimat. Ini di antara perbuatan syirik yang banyak beredar di tengah kaum muslimin. Subhanallah. Padahal sangat disayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu bahayanya dosa syirik ini. Tapi itulah tadi jamaah. Karena kurangnya kita pengenalan terhadap hal tersebut adalah syirik, maka kita mengerjakannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, yang pertama sekali kita lakukan adalah
mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebab yang kedua yang akan mendatangkan cinta Allah bagi seorang hamba adalah dia mendekatkan dirinya dengan Al-Quranul Karim. Dia membangun hubungannya dengan Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, mempelajarinya, merenungi isi kandungannya, serta dia mengamalkan Al-Quran itu di dalam kehidupannya. Karena Al-Quran itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang hamba itu mempelajari, berusaha memikirkan apa sih isi dari Al-Quranul Karim, dia mengamalkan Al-Quran itu di dalam kehidupannya, maka itulah yang akan mendatangkan cinta Allah bagi seorang hamba. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa ada seorang sahabat yang setiap kali dia selesai membaca Al-Fatihah dan membaca surat setelahnya, dia selalu mengakhiri berdirinya di rakaat tersebut dengan membaca Al-Ikhlas. Selalu dia baca Al-Ikhlas. Maka hal tersebut dilaporkan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, bertanya kepada orang tersebut, kenapa kamu melakukan demikian? Maka orang tersebut mengatakan, jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya di dalam surat itu terdapat sifat-sifat bagi Allah, sehingga aku cinta kepadanya. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah juga telah cinta kepada engkau disebabkan kecintaan kamu kepada surat tersebut. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, di antara hal yang akan mendatangkan cinta Allah bagi seorang hamba adalah tatkala dia cinta juga dengan Al-Quran. Dia dekat dengan Al-Quran. Oleh karena itu coba kita perhatikan kepada diri kita sendiri. Iya, kita perhatikan diri kita masing-masing. Kita gak usah melihat orang lain. Sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quranul Karim hari ini? Sebanyak apa kita membaca Al-Quran setiap harinya? Coba kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah. Iya, kita lihat bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena itulah sumber petunjuk kita di dalam kehidupan ini. Karena Allah Ta'ala mengatakan, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk menuju jalan yang paling lurusnya, kata Allah. Jadi kalau seorang itu jauh dari Al-Quran, jangan harap dia akan mendapatkan petunjuk. Jangan harap dia akan mendapatkan bimbingan di dalam hidup ini. Kalau kita sudah jauh dari Al-Quran, gak pernah membaca Al-Quran, gak pernah mempelajarinya, tidak mengerti isi Al-Quran, jamaah yang dimuliakan Allah, lantas petunjuk apa yang kita harapkan di kehidupan dunia ini? Sementara Allah sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fi dalil muttaqin. Itu Al-Quran, kata Allah, adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, taraktu fikum amrain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kata Nabi, yang sepanjang kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan pernah sesat sekalipun sepeninggal aku. Apa dua perkara yang menjadi pusaka Nabi, yang Nabi tinggalkan kepada kita? Kitaballahi wa sunnati, Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Siapa saja yang berpegang teguh dengan dua hal ini, dia tidak akan tersesat. Berarti kebalikannya, ketika tidak berpegang teguh dengan dua hal ini, apa yang terjadi jamaah? Kesesatan. Jangan pikir jamaah yang dimuliakan Allah kita terus berada di atas petunjuk sementara kita jauh dari Al-Quranul Karim. Itu gak mungkin. Cuma ada dua. Kalau bukan golongan orang-orang yang diberi petunjuk, pasti golongan orang-orang yang sesat. Karena jalan itu cuma ada dua. Jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Kalau kita jamaah yang dimuliakan Allah jauh dari Al-Quran, maka sungguh ini adalah musibah yang sangat besar. Iya. Dan lebih parah dari itu adalah ketika kita sendiri tidak mampu membaca Al-Quran. Ini hal yang harusnya kita sedihkan jamaah. Ketika Allah memberikan kepada kita umur di kehidupan dunia ini,
puluhan tahun hidup kita di atas muka bumi ini. Tapi kita nggak bisa membaca firman Allah. Kita nggak bisa membaca Al-Quran. Harusnya kita membuat itu sedih jamaah. Harusnya kita sedih dikarenakan hal tersebut. Kok bisa ucapan manusia kita bisa baca? Orang kalau nulis surat sama kita, kita bisa baca. Kenapa Allah Azza wa Jalla ketika mengirimkan kepada kita Al-Quran yang merupakan itu adalah ucapan Allah, kita nggak bisa baca. Kalau memang benar kita termasuk orang yang nggak bisa membaca, maka manfaatkan jamaah yang dimuliakan Allah sisa umur yang Allah berikan kepada kita itu untuk berusaha belajar mempelajarinya. Kita berusaha untuk belajar membacanya jamaah. Jangan mengenal yang namanya gengsi. Itu nggak ada dalam kamu seorang mukmin, apalagi dalam kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Jadi ini sebab yang kedua yang mendatangkan cinta Allah bagi seorang hamba. Kemudian sebab yang ketiga, kalau kita mau mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla, adalah dengan kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman kita di dalam hidup ini jamaah. Di mana kita menghidupkan sunnah beliau, mengamalkan sunnah beliau, cinta kepada sunnah beliau, dan kita menjadi orang yang terdepan di dalam membela sunnah beliau. Itulah yang mendatangkan cinta Allah bagi seorang hamba. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau sekiranya kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, ittabi'uni, maka buktikan. Dengan apa caranya? Dengan cara mengikuti aku sebagai utusan Allah. Niscaya Allah Ta'ala akan cinta kepada kalian. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, adalah dengan kita berusaha semaksimal mungkin menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau misalnya orang mengaku cinta kepada Nabi, tapi nggak terlihat di dalam kehidupannya pengamalan terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dipertanyakan jamaah. Bisa jadi cintanya dia itu cuma di mulut aja, alias cinta yang dusta, pengakuan yang dusta. Karena yang namanya cinta itu nggak hanya sekedar pengakuan, tapi yang namanya cinta itu butuh pembuktian. Dan di antara bukti nyata seseorang itu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, adalah dia semangat menghidupkan sunnah Nabi di dalam kehidupannya. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalaulah sekiranya cinta kamu kepada dia itu adalah cinta yang tulus, cinta yang benar-benar jujur, la ata'tahu, kamu pasti akan taat kepada dia. Pasti akan taat. Kita kalau benar-benar cinta sama Allah, cinta yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam, kita akan taat sama Allah. Udah selesai. Allah perintahkan ini nggak peduli apakah itu wajib ataukah sunnah, dia pasti kerjakan. Allah larang ini nggak peduli apakah itu haram ataukah makruh, dia tinggalkan. Ini kalau benar-benar cinta sama Allah. Begitu juga kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, kita akan taat kepada beliau. Kita akan tunduk patuh terhadap perintah beliau. Kita akan sami'na wa ata'na ketika beliau melarang sesuatu ataukah ketika beliau memerintahkan kita dari sesuatu. Kita pasti akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena setiap orang yang mencinta itu akan tunduk patuh kepada siapa yang dia cintai. Kita kalau cinta kepada istri kita, kita akan cenderung untuk berusaha memenuhi setiap keinginan istri kita. Kita akan cenderung untuk patuh kepadanya, iya kan? Karena cinta itu begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Membuat kita berusaha memberikan yang terbaik bagi siapa yang kita cintai. Bukankah demikian? Nah, orang yang ingin mendapatkan cinta Allah, dia harus melakukan yang ketiga ini. Mendatangkan ataukah menjadikan
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Bagaimana ada mungkin orang yang mengaku cinta kepada Nabi, tapi sunnah Nabi dia tinggalkan. Di antara sunnah yang paling besar adalah menjaga sholat 5 waktu. Ingat, sholat 5 waktu. Bukan sholat di waktu-waktu lagi senang. Karena memang ada orang demikian. Dia ke masjid, dia sholat berjamaah, lagi lapang aja. Lagi semangat, udah ke masjid. Lagi malas, nggak ke masjid. Lagi kerja, nggak ke masjid. Lagi sibuk juga nggak ke masjid. Subhanallah. Ini termasuk orang yang tidak mengamalkan sunnah Nabi. Iya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Dia menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah memelihara jenggot. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, a'fulluha wa qassus syawarib. Biarkan jenggot kalian itu tumbuh, kata Nabi. Jangan dipotong. Adapun kumis, maka silahkan pendekkan. Ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, amalkan ini jamaah yang dimuliakan Allah. Subhanallah. Demikian jamaah. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, amalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai panutan kita di dalam hidup ini. Maka disitulah kita mendapatkan cintanya Allah. Kita juga mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang keempat yang akan mendatangkan cinta Allah bagi seorang hamba adalah dia bersabar. Menjadikan dirinya termasuk orang yang sabar. Apakah itu sabar di atas ketaatan? Sabar di dalam meninggalkan larangan, ataukah sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan? Dia sabar. Dia berusaha menahan dirinya untuk tidak sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah ketika Allah berikan kepada dia ujian. Dia sabarkan dirinya untuk tetap bisa istiqomah di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah itu butuh kesabaran, iya kan? Untuk bisa konsisten, istiqomah, mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, butuh kesabaran enggak? Butuh kesabaran. Untuk bisa berada di tempat ini, mendengarkan ceramah, tanpa ngantuk, tanpa tidur, butuh kesabaran enggak kira-kira? Sabar jamaah yang dimuliakan Allah. Dia tahan rasa ngantuknya. Untuk tetap terjaga, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, mendengar hadis-hadis Nabi dibacakan. Itu butuh kesabaran jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ketika dia sabar, itulah menjadikan sebab dia itu mendapat cinta Allah. Karena Allah Ta'ala mengatakan, innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta hamba-hambanya yang bersabar. Termasuk di antara sebab yang mendatangkan cintanya Allah bagi seorang hamba adalah dia bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah jamaah. Kalau kita berbicara tentang dosa, siapa di antara kita yang gak pernah melakukan dosa? Semua kita ini pasti pernah melakukan dosa, iya gak? Siapa di antara kita yang gak pernah melakukan dosa? Gak ada. Gak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi ini gak pernah melakukan dosa. Pasti pernah. Iya. Karena Nabi mengatakan, kullu bani adama khata', setiap anak Adam itu pasti suka melakukan kesalahan. Itu sudah tabiat manusia, pasti jatuh dalam maksiat, jatuh ke dalam kesalahan, jatuh ke dalam berbagai yang dilarang oleh Allah. Namun seorang mukmin, seorang muslim yang dicinta oleh Allah, setiap kali dia jatuh ke dalam kesalahan, setiap kali dia jatuh dalam sebuah maksiat, dia segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi bukanlah hamba yang dicintai oleh Allah, bukanlah hamba yang bertakwa itu yang gak pernah melakukan kesalahan. Karena gak ada orang yang demikian. Semua kita melakukan kesalahan. Tapi hamba yang dicinta oleh Allah adalah yang mereka senantiasa kembali kepada Allah. Yang mereka senantiasa bertaubat kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat.
Dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang mensucikan diri mereka. Taubat jamaah yang dimuliakan Allah. Mungkin di masa lalu kita memiliki dosa yang begitu kelam. Iya, berbagai macam maksiat kita kerjakan, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin hari ini kita melakukan dosa, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berputus asa. Sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, seburuk apapun masa lalu kita, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengampuni seluruh dosa-dosa. Dan tiada yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi sebanyak dan sebesar apapun dosa kita, jangan berputus asa. Taubat kepada Allah. Itulah yang menjadikan diri kita itu menjadi hamba yang lebih baik pada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian juga di antara sebab yang mendatangkan kecintaan Allah untuk seorang hamba adalah dia bertawakal kepada Allah. Dia menyerahkan segala urusannya, menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. Banyak di dalam kehidupan ini jamaah yang dimuliakan Allah, yang kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita nggak akan mampu. Kita kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepintaran yang kita miliki, kita nggak akan pernah mampu. Sehingga seorang hamba itu butuh untuk menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Dia butuh bersandar hanya kepada Allah. Itulah yang memberikan Allah cinta kepada dia. Karena Allah Ta'ala itu cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu cinta kepada hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di antara sebab yang mendatangkan cintanya Allah kepada seorang hamba adalah dia bersemangat mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah disebutkan dalam sebuah hadis, Allah menyatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah seorang hamba itu berusaha mendekatkan dirinya kepada aku dengan perkara-perkara yang sunnah, kecuali aku pasti akan cinta kepada dia. Allah telah menjelaskan atau meletakkan untuk kita di berbagai ibadah yang wajib ada ibadah sunnah. Salat ada salat wajib, ada salat sunnah. Puasa ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Sedekah itu zakat yang sunnah. Haji ada haji wajib, ada haji sunnah. Ada haji sunnah jamaah? Ada. Haji yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali itu hukumnya sudah sunnah. Yang wajib yang pertama. Nah, hamba kalau dia ingin mendapatkan cinta Allah, lakukan ini semua jamaah. Kerjakan amalan-amalan yang sunnah. Jangan hanya mencukupkan diri dengan amalan yang wajib. Dia datang ke masjid mengerjakan sholat 5 waktu. Tapi yang dia kerjakan hanya yang wajib saja. Maka ini kurang jamaah. Untuk dapatkan cinta Allah, kita butuh pengorbanan lebih. Kita butuh pengorbanan yang lebih. Sama halnya kalau kita ingin mendapatkan cinta seorang gadis yang kita sukai. Bukankah kita rela berkorban? Hah? Gimana kira-kira bapak-bapak ini dimuliakan Allah yang mungkin jauh lebih berpengalaman dari saya? Kita kalau cinta, suka sama anak gadis, kira-kira apa yang terjadi? Pasti rela berkorban, bukankah demikian? Betul apa benar? Betul dan benar, kan begitu. Kita kalau udah suka sama anak gadis, waduh, jangankan badai, jangankan hujan, badai pun akan abang tempuh dek. Iya kan begitu kan? Gunung bakalan kudaki, samudra bakalan kuseberangi demi untuk mendapatkan cinta. Artinya kita pasti rela berkorban mati-matian. Demi untuk apa? Mendapatkan cintanya. Kenapa demi untuk mendapatkan cinta Allah kita nggak mau berkorban? Kenapa demi untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla kita nggak mau berlelah-lelah sedikit? Kita nggak mau bersabar, kita nggak mau menanggung rasa capek. Subhanallah. Padahal cintanya Allah itu lebih utama untuk kita dapatkan, lebih utama untuk kita raih dibandingkan cinta seorang
makhluk. Subhanallah. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu juga di antara sebab yang mendatangkan cinta Allah adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Di mana seorang hamba bersikap zuhud di kehidupan dunia. Apa itu zuhud? Sebagian kita keliru di dalam menafsirkan makna zuhud. Dia menyangka zuhud itu adalah berpakaian compang-camping. Pakaiannya nggak pernah disetrika. Ini zuhud ini artinya. Dia terkadang nggak mandi. Ini zuhud. Bukan jamaah. Zuhud itu kata para ulama adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang nggak ada manfaat di kehidupan akhirat. Inilah dia zuhud. Jadi orang yang zuhud itu ketika dia ingin berucap dia mikir, kalau ucapan saya ini memberikan manfaat, dia ucapkan. Kalau ucapannya ini ternyata tidak memberikan manfaat di kehidupan akhirat, dia nggak jadi berucap. Tapi kalau bermanfaat, baru dia ucapkan. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia mikir dulu. Ternyata kalau sesuatu ini bermanfaat untungnya di akhirat, ya udah dia perbuat. Dia lakukan. Tapi kalau nggak bermanfaat, dia tinggalkan. Sebab inilah orang yang zuhud. Dan zuhud itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan wara'. Kalau wara' tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan membahayakan di akhirat. Tapi kalau zuhud sekedar nggak ada manfaat, tinggalkan. Subhanallah. Dan tentunya ini berat jamaah yang dimuliakan Allah. Untuk seorang hamba itu bersikap zuhud itu berat. Berat jamaah yang dimuliakan Allah. Bayangkan. Kita yang sudah kesehariannya terbiasa melakukan hal-hal yang nggak ada manfaat di akhirat. Iya nggak? Kalau kita mau jujur, kebanyakan aktivitas kita hari ini itu nggak ada manfaat di akhirat. Kita nggak berbicara tentang mencari nafkah. Mencari nafkah ada manfaat di akhirat karena dia adalah ibadah. Tapi banyak di antara selain dari itu perkara-perkara yang nggak ada manfaat sama sekali kita kerjakan, iya kan? Duduk ngobrolkan ini, bahas ini, bahas politik ini, bahas tentang perang antara Ukraina dan Uni Soviet. Subhanallah. Hah? Coba kira-kira jamaah. Kita tinggalnya di Pulau Bu. Yang kita bahas Ukraina, Uni Soviet sama Uni Soviet. Oh Rusia, salah pula lagi. Yang kita bahas Rusia sama Ukraina. Kira-kira apa manfaatnya jamaah yang dimuliakan Allah kita bahas perang itu jamaah. Subhanallah. Ini ngabiskan waktu, ngabisin tenaga, ngabisin pikiran, subhanallah. Dan kita bakalan dituntut oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat tentang waktu yang kita keluarkan untuk membahas itu. Gak ada manfaat jemaah. Gak ada manfaat. Subhanallah. Belum lagi nanti kita bahas politik yang terjadi di Singapura, politik yang ada di Malaysia, politik yang ada di Jakarta. Apa manfaatnya kira-kira jemaah kita ikut nimbrung membahas masalah politik? Andai kata kita bahas politik di sini 24 jam non-stop, tetap gak ada manfaat sama sekali. Gak memberikan pengaruh apapun pada negara ini. Iya gak? Gak ada pengaruh jamaah. Tapi memang begitulah kita. Suka dengan hal-hal yang gak bermanfaat. Padahal Nabi sudah mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaat. Subhanallah. Nah zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaat. Inilah yang akan mendatangkan cinta Allah untuk seorang hamba. Bersikap apa jamaah? Zuhud. Meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaat sama sekali di akhirat. Maka mari kita menjadi orang yang zuhud. Iya. Menjadi orang yang zuhud. Kalau kita ingin berucap, pikir dulu. Ini ucapan saya ini bermanfaat gak kira-kira? Kalau ternyata, oh ada manfaatnya ini. Ucapkan. Tapi kalau gak ada manfaatnya, jangan diucap. Kita ingin melakukan sesuatu, pikir dulu. Ini sesuatu yang akan saya lakukan ini, ada manfaat nggak? Kalau ternyata ada manfaat, silakan. Kalau nggak ada manfaatnya, jangan dikerjakan jamaah. Baik. Nah, bagaimana seorang itu untuk bisa menjadi hamba yang zuhud? Ada beberapa tips supaya kita bisa menjadi hamba yang zuhud. Yang pertama adalah kita mengingat bahwa kita ini bakalan mati. Dan kita juga mengingat bahwa umur kita ini terbatas. Umur kita hidup di dunia ini terbatas jemaah.
Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia rata-rata umatku itu 60 sampai 70 kata Nabi. 60 70 selesai. Sikit dari mereka yang bisa melewatinya. Artinya umat Nabi itu Nabi sudah kabarkan. Usia maksimal mayoritas mereka itu 60 70 selesai udah. Finish. 60 70 finish. Sangat sedikit yang lewat dari itu. Artinya ada yang lewat dari itu tapi sedikit. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan Allah kalau sudah mendekati 60 itu udah hati-hati. Itu sudah hampir finish. Nggak lama lagi. Ya bukan kami bilang kami yang muda ini juga lama. Belum tentu juga. Tapi begitulah ketentuan umumnya. Biasanya kalau sudah dekat 60 udah nggak lama lagi. Makanya kalau kita sudah 60 tahun jangan lagi mikir-mikir dunia ini. Pikirkan aja bekal kita menuju kehidupan akhirat. Nggak lama lagi jamaah yang dimuliakan Allah. Heran kita terkadang. Ada orang yang usia 60-70 tahun. Tapi yang dipikir adalah dunia, dunia dan dunia. Masih sibuk ngumpulin harta. Subhanallah. Masih sibuk bagaimana cara dia memperluas tanahnya. Masih sibuk bagaimana cara dia memperluas sawahnya. Udah 70 tahun dan 60 tahun. Harusnya itu waktu-waktu kita sudah bisa menikmati masa tua kita dengan fokus ibadah kepada Allah. Mungkin tadinya di masa muda kita tersibukkan dengan pekerjaan. Kita sibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Maka di akhir usia kita, di usia yang seperti itu jamaah, sudah saatnya apa? Kita fokus ibadah. Isi hari-hari kita tuh dengan membaca Al-Quran. Dan memperbanyak zikir kepada Allah. Dengan bertaubat kepada Allah. Itu harusnya jamaah yang dimuliakan Allah. Udah gak waktunya lagi kita mikiri masalah. Bagaimana kita bisa memperluas tanah. Bagaimana kita bisa memperluas sawah. Itu udah gak waktunya lagi jamaah yang dimuliakan Allah. Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Di antara sebab yang memudahkan seseorang itu untuk bisa menjadi hamba yang zuhud. Adalah dia ingat. Semakin banyak harta itu semakin memperberat hisabnya nanti pada hari kiamat. Makanya disebutkan orang-orang miskin yang masuk surga itu ternyata lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan orang-orang kaya. 500 tahun lebih dahulu masuk surga. Kok bisa? Karena orang kaya tertahan. Tertahan apa? Hisab yang panjang. Bayangkan subhanallah jamaah yang dimuliakan Allah. Dihisab. Mobilnya dihisab. Tanahnya dihisab. Rumah dihisab. Saldo ATM dihisab. Kita nggak punya apa-apa yang mau dihisab. Mobil gak punya, gimana mau dihisab? Tanah gak punya, gimana mau dihisab? Makanya kalau Allah berikan kepada kita kehidupan yang miskin, jamaah. Allah berikan kita kesempitan hidup. Jangan berburuk sangka sama Allah. Berbaik sangka sama Allah. Bisa jadi Allah ingin memperingan hisab kita. Kemudian yang ketiga di antara sebab yang menumbuhkan sifat zuhud bagi seorang hamba adalah dia berdoa sama Allah. Meminta sama Allah. Karena zuhud itu adalah anugerah dari Allah. Iya. Dia adalah pemberian Allah, maka kita minta sama Allah. Kemudian di antara hal yang menumbuhkan sikap zuhud juga adalah dia berteman dengan orang-orang soleh tentunya. Karena berteman dengan orang-orang yang berfoya-foya, dengan orang yang suka boros-borosan, itu akan melahirkan sikap boros juga pada diri kita. Ini dia beberapa sebab yang akan membuat seorang hamba itu menjadi hamba yang zuhud. Yang dengan itulah dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kemudian di penggalan yang terakhir dari hadis yang mulia ini, dia bertanya kepada Nabi amalan yang akan membuat orang-orang cinta kepada dia. Maka Nabi katakan, kalau kamu ingin dicintai oleh orang-orang, jangan suka minta sama orang. Merasa cukuplah dengan apa yang ada pada orang. Karena memang sifat tabiat manusia begitu jamaah. Kalau kita sering-sering minta, dia nggak suka sama kita. Sebaik apapun dia. Begitu jamaah. Berbeda dengan Allah. Allah semakin kita minta, Allah semakin cinta. Yang ada kalau kita nggak minta sama Allah, Allah marah. Kita kalau nggak minta sama Allah, Allah marah. Adapun manusia, kebalikan dari itu. Kita kalau nggak minta sama dia, dia senang sama kita. Tapi kalau kita udah sering-sering minta, gimana? Dia nggak senang lagi sama kita. Bisa-bisa ditengok dari jauh kita. Waduh, udah datang dia ini. Habislah kita ini, minta aja kerjaan ini. Buat rugi ya. Iya kan? Begitu kan jamaah yang dimuliakan Allah. Kita punya teman nih. Dia gak pernah beli rokok. Cuma kerjanya minta rokok aja. Kira-kira gimana kalau kita tengok dari jauh? Itu rokok yang tadinya di meja.
Pindahnya kemana itu jadinya? Masuk ke kantong. Kita takut diminta sama dia. Subhanallah. Walaupun rokok haram ya. Itu contoh aja. Walaupun rokok haram. Taib. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan di tengah manusia itu tipsnya kata Nabi. Jangan sering-sering membebankan mereka. Jangan suka meminta sama mereka. Merasa cukuplah dengan apa yang ada di tangan mereka. Niscaya mereka akan cinta kepada kita. Itu tips dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun yang terpentingnya adalah bagaimana kita mendapatkan cinta Allah azza wa jalla. Ya, adapun cinta manusia itu jamaah yang dimuliakan Allah sifatnya semu dan tidak melazimkan kebaikan untuk kita semua. Berbeda dengan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin di pertemuan kita kali ini hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, sebelum saya akhiri pengajian kita, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Saya persilahkan. Baik, kalau memang tidak ada, kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus diancam juga, Pak ya. Baik, apa hukumnya kita minta di kuburan ulama? Apakah itu termasuk syirik? Yang pertama, kondisi yang pertama kita langsung minta ke ulama yang ada di kuburan. Wahai Tengku Fulan, tolong berikan kepada saya ini dan itu. Ini hukumnya syirik. Dengan kesepakatan para ulama ini hukumnya syirik. Ini yang pertama. Jelas ya? Kemudian yang kedua, mintanya sama Allah. Mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia jadikan yang ada di kuburan sebagai apa? Wasilah, perantara. Ini juga hukumnya syirik. Bahkan ini adalah inti pokok kesyirikan Abu Jahal CS. Ya, Abu Jahal CS itu mereka jangan pikir minta kepada orang yang di kuburan. Mereka minta sama Allah, tapi menjadikan orang yang di kuburan sebagai apa? Wasilahnya, sebagai perantara. Ya kan? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita ini enggak menyembah mereka. Kita enggak menyembah mereka, tapi mereka ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya apa? Menjadi perantara antara kita dengan Allah. Mereka mengatakan, loh kita ini adalah orang-orang yang berdosa sama Allah. Jadi kalau kita minta itu kadang enggak didengar. Kita jadikan orang ini perantara. Kalau kita jadikan mereka ini yang di kuburan perantara, doa kita itu langsung menembus langit ketujuh. Subhanallah. Ini pernah saya dengar nih dari sebagian tokoh-tokoh mereka yang menyerukan kepada kesyirikan ini. Subhanallah. Itu di antara syubhatnya. Maka kita jawab jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku selalu dekat dengan mereka. Aku selalu mengawasi mereka. Aku selalu memperhatikan gerak-gerik mereka. Aku mengabulkan doa siapa saja yang berdoa kepada aku. Subhanallah. Siapa saja yang berdoa sama Allah, Allah dengar. Siapa saja yang doa sama Allah, Allah akan kabulkan. Jangankan kita pelaku dosa, orang kafir aja kalau minta sama Allah dikabulkan enggak? Kabulkan. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapa kira-kira yang bisa mengabulkan doa orang yang terdesak ketika dia berdoa kepada? Jangankan orang kafir, iblis. Kenal dengan iblis, Pak? Pernah dengar iblis kan? Pernah dengar ya? Dengar-dengar aja tapi enggak pernah ketemu ya. Iblis, dia pernah doa enggak sama Allah? Pernah dia minta sama Allah. Apa dimintanya? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong ya Allah, tangguhkan aku ya Allah sampai hari kebangkitan. Jadi iblis ini udah divonis masuk neraka. Tapi dia berdoa sama Allah, ya Allah, tolong tangguhkan. Tahu ditangguhkan Pak kan? Akhirkan hukuman saya sampai hari kiamat nanti. Jangan sekarang dihukum, nanti hari kiamat. Subhanallah. Apa yang terjadi? Dikabulkan enggak sama Allah? Fa innaka minal mundzirin. Kamu termasuk orang yang ditangguhkan. Artinya apa?
Doa iblis dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iblis aja berdoa dikabulkan oleh Allah. Masa kita sebagai orang yang beriman merasa doa kita nggak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita butuh kepada perantara? Ini kan nggak masuk akal, jamaah dimuliakan Allah. Makanya kalau kita ingin minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu kita menjadikan orang yang di kuburan sebagai perantara. Baik. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga, dia minta sama Allah dan tidak menjadikan orang yang di kuburan sebagai wasilah sedikit pun, enggak. Hanya saja dia sengaja datang ke kuburan itu supaya hatinya lebih tenang, lebih khusyuk. Ini kalau saya doanya di samping kuburan, saya ingat mau mati nih. Saya bakal ingat mati. Kan memang ada orang yang berdoa itu hatinya lalai. Iya enggak? Tangannya diangkat, mulutnya komat kamit, tapi pikirannya kemana? Ini utang di sini, utang di situ. Kan begitu, bisnis ini, bisnis itu. Dia ngomong angkat tangan, mulutnya komat kamit. Tapi hatinya entah kemana. Baik. Jadi dia datang ke kuburan supaya apa tuh tadi? Supaya saya semakin khusyuk di dalam berdoa sama Allah. Maka ini juga hukumnya tidak dibenarkan. Tetapi tidak terjatuh ke dalam syirik. Tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Tetapi ini dikhawatirkan masuk ke dalam perbuatan yang diada-adakan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam gak pernah itu datang ke kuburan khusus untuk doa sama Allah. Padahal kita tahu Nabi adalah orang yang paling semangat untuk apa? Untuk bisa hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun keadaan yang ketiga ini jarang ya. Keadaan yang ketiga ini jarang sekali kita dapati. Kebanyakannya itu yang keadaan keberapa jamaah? Kedua. Kalau doa langsung ke kuburan itu juga jarang. Walaupun ada. Seperti orang-orang Syiah. Mereka datang ke kuburan Ali, datang ke kuburan Husain. Mereka memang minta. Taib, datang ke kuburan imam-imam mereka memang minta. Tapi itu jarang dari kaum muslimin. Taib. Yang banyak itu keadaan yang kedua. Dia mintanya sama Allah. Tapi menjadikan ini sebagai apa? Perantara. Inilah inti pokok kesyirikan Abu Jahal CS. Abu Jahal dan teman-temannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Di antara adat yang banyak atau yang masih dikerjakan di tempat kita ini di Aceh ini adalah pesiju ya. Baik, sebelum saya jawab, perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah. Apa tadi saya mau jawab ya? Sebentar, saya udah lupa. Allahul musta'an. Baik, saya jawab aja langsung. Terkait pesiju itu jamaah, pesiju ya. Pesiju. Baik, apa hukumnya jamaah yang dimuliakan Allah? Yang pertama, pesiju itu digunakan untuk apa tujuannya? Untuk mendatangkan kemanfaatan, menolak kemudaratan, kan itu ya. Orang pesiju itu kan supaya nggak sial kan? Supaya nggak sial. Baik, pertanyaannya gini, apakah pesiju itu memang terbukti secara syar'i adalah sebab yang akan menolak kejelekan dan mendatangkan kebaikan? Bukan. Tidak ada dalil dari Al-Quran yang menyatakan pesiju adalah sesuatu yang diperintah. Baik, saya sudah teringat. Sebelum saya jawab, perlu diketahui bahwa adat, kebiasaan, Islam itu tidaklah datang untuk memerangi setiap adat kebiasaan. Tidak. Ada dari adat-adat kebiasaan yang ketika Islam sudah datang, itu masih berlaku dan dipakai. Sudah? Jadi jangan salah pahami bahwa Islam itu memerangi adat kebiasaan. Islam itu pasti bertentangan dengan adat. Enggak, belum tentu. Banyak dari adat-adat kebiasaan kita, itu masih diperbolehkan untuk dilakukan di dalam agama Islam. Seperti apa misalnya adat kebiasaan di Aceh? Memuliakan tamu, iya kan? Kalau datang tamu dimuliakan, iya betul kan? Dijamu tamunya, benar nggak jamaah? Ini bukan sindiran untuk kami ya. Baik. Nah, ketika datang Islam, apakah adat ini dihapuskan? Enggak. Justru malah semakin dianjurkan. Terus, adat yang seperti apa yang ditolak oleh Islam adalah adat yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Ini yang tidak boleh dikerjakan. Karena suatu adat, suatu kebiasaan, kalau dia bertentangan dengan syariat, maka kita harus mengedepankan apa jamaah? Syariat. Tidak boleh kita harus berpegang teguh dengan adat. Harus kita lebih dahulukan syariat. Nah, terkait adat pesiju, apakah dia itu termasuk adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat?
ataukah justru diperbolehkan dalam syariat? Jawabannya wallahu a'lam bishawab, termasuk adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Kenapa? Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, tadi sudah kita katakan bahwa pesiju itu dilakukan untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan, menolak kejelekan. Sementara sesuatu yang dijadikan sebab untuk mendatangkan kebaikan dan menolak kejelekan itu harus terbukti sebabnya secara syar'i atau secara kauni. Contoh secara syar'i datang memang dalil yang menjelaskan hal tersebut sebagai sebab yang menjaga kita dari kejelekan. Misalnya apa? Misalnya keluar rumah kita baca doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini kata Nabi, siapa saja yang membaca ini ketika dia keluar rumah, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, gimana mungkin kita bisa mencelakai seseorang yang sudah mendapatkan penjagaan dari Allah. Artinya apa? Itu adalah sebab yang akan melindungi kita dari kejelekan secara syar'i, secara syariat. Ada dalilnya gitu. Contoh sebab yang mendatangkan melindungi kita dari kejelekan secara kauni. Secara kauni itu adalah secara penelitian ilmiah dan sudah terbukti sesuai dengan pengalaman kebanyakan orang. Apa misalnya? Ketika jamaah yang dimuliakan Allah hujan, kita pakai payung. Payung ini adalah sebab yang melindungi kita dari apa? Dari apa jamaah? Dari air hujan. Berarti dia sebab secara kauni namanya. Sebab secara kauni. Nah, adapun ritual pesiju, beras, ya kan? Ada dedaunan ya mungkin Bapak lebih tahu lah, yang apa istilahnya? Dicipratin ya. Apa bahasanya Pak? Disipo-sipo. Dipoh-poh ya. Kemudian kita beranggapan dan menyangka itu sebab yang mendatangkan kebaikan dan menolak kita dari kejelekan. Itu kaitannya dari sisi mana kira-kira ya jemaah? Kenapa harus beras? Kenapa nggak pakai pulut misalnya sesekali? Iya kan? Iya nggak? Selalu beras kan? Nggak pernah pakai pulut kan? Kenapa harus beras jemaah yang dimuliakan Allah? Kenapa nggak pakai jagung misalnya? Berarti ketika harus benda ini, benda itu dan nggak ada kaitannya, berarti ada keyakinan kita terhadap sesuatu itu. Dan di sini yang bermasalahnya jemaah yang dimuliakan Allah. Di sini bermasalahnya. Bahkan yang lebih gawatnya lagi, subhanallah, hal yang cukup menyedihkan. Tatkala sebagian orang mau pergi umroh, mau pergi haji, itu sebelum berangkat dia apain jemaah? Pesiju dulu, subhanallah. Apa kaitannya kira-kira jemaah yang dimuliakan Allah? Apa kaitannya ini dengan keselamatan? Ada nggak kira-kira kaitannya? Nggak ada. Berarti ada sesuatu yang diyakini. Ketika ada sesuatu yang diyakini bahwa benda-benda ini mampu menjaga kita, ini dikhawatirkan jatuh hukumnya ke dalam bentuk apa? Jimat. Apa bedanya kita dengan orang-orang musyrikin Arab yang memakai jimat-jimat? Yang mereka beranggapan dan meyakini bahwa jimat-jimat yang mereka kerjakan ini apa? Bisa mendatangkan kebaikan, bisa menolak mereka atau melindungi mereka dari bahaya. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Karena nggak ada kaitannya. Beda halnya tadi misalnya seorang naik motor pakai helm. Ini sebab dia memang menjaga dari keburukan. Pakai helm, ya, naik motor dia pakai seat belt, sabuk pengaman. Ini diantara sebabnya jamaah, dan itu terbukti secara penelitian. Adapun kalau misalnya beras dicampur ini campur itu, diciprat-ciprat, apa kaitannya kira-kira? Nggak ada kaitannya sama sekali. Baik secara syariat ataupun secara kauni nggak ada. Sehingga inilah yang membuat dia itu menjadi sesuatu yang terlarang di dalam agama kita. Wallahu alam bissawab. Baik, untuk menolaknya gimana? Yang pertama, kalau memang kita mampu menjelaskan kepada mereka, jelaskan. Karena itu termasuk di antara bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Bisa jadi mereka mengerjakan itu yang pertama karena nggak tahu hukumnya. Iya kan? Dan kebanyakannya memang demikian. Kemudian kita jelaskan bahwa adat kebiasaan itu harus tunduk dengan syariat. Itu yang pertama. Kalau kita mampu jelaskan. Ya kan? Kalau memang kita nggak mampu lagi, ya pertama kewajiban kita jangan taat. Nggak boleh kita mengerjakannya. Gimana juga cari alasan. Cari apa? Alasan. Untuk kita menolaknya. Atau terus terang mengatakan saya nggak mau kalau melakukan itu. Ya. Yang masalah sebagian kita,
Kita sering sekali terjatuh ke dalam hal yang haram, pelanggaran terhadap syariat, padahal kita udah tahu itu nggak boleh. Gara-gara apa jamaah? Gara-gara hana mangat. Iya, iya nggak? Betul apa nggak, Kak? Betul sekali. Kita terkadang udah tahu ini hukumnya nggak boleh nih, tapi karena nggak enakan sama geciknya, nggak enakan sama orang kampung, akhirnya kita rela melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal harusnya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau memang berlaku hana mangat, harusnya hana mangat yang paling utama itu kepada siapa kita berikan? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau soal nggak enakan, harusnya lebih nggak enak sama Allah lah kita. Masa iya kita melanggar perintah Allah demi nggak enak ke orang-orang? Iya kan? Harusnya kebalik. Biarlah kita bertentangan dengan orang-orang daripada kita nggak enak sama Allah. Ingat Abu Thalib, pernah dengar Abu Thalib kan? Pamannya Nabi yang mati di atas kekafiran, itu meninggal di atas kekafiran gara-gara apa? Gara-gara hana mangat, nggak enakan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, tatkala Abu Thalib itu sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian, beliau itu didatangi oleh Nabi, didakwahi oleh Nabi. Nabi katakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya nanti aku akan bela kamu di hadapan Allah. Disebutkan pada waktu itu di samping Abu Thalib siapa? Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ada dua orang pentolan Quraisy. Orang ini dua bilang sama Abu Thalib, atarghabu amilati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Dibangkitkan fanatik kesukuannya. Akhirnya apa? Abu Thalib yang gak enakan dengan dua orang ini gak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal dia sudah tahu agama yang paling benar adalah agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak enakan. Ini yang harus kita tanamkan jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau memang berlaku istilah hana mangat, nggak enakan itu, harusnya itu yang pertama sekali kita berikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita nggak enak sama Allah. Ini saya melakukan perbuatan ini dalam keadaan Allah sudah larang ini. Saya nggak maulah, nggak enak sama Allah. Gitu harusnya. Bukan nggak enak sama orang kampung. Baik, demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Intinya tidak boleh ditaati perbuatan tersebut. Siapapun yang menyuruh kita, andai kata kedua orang tua kita menyuruh kita melakukannya, juga tidak boleh kita mengerjakannya. Karena Nabi mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Dengan apa? Pupuk padi. Maksudnya gimana nih? Pupuk padi bisa hasil meningkat disebabkan pupuk. Baik, itu ada kaitannya. Dia memiliki kaitan memang. Secara kauni, pupuknya dengan dia, ya namanya tanaman itu butuh pupuk. Ibaratkan suatu tanaman, pupuk itu kedudukannya sama seperti makanan bagi dia. Air sebagai minuman dia. Jadi kalau semakin bagus pupuknya, tentunya kualitas tanaman juga semakin bagus. Ibarat kita kalau dikasih makanan-makanan yang bergizi, dikasih minuman yang baik, sehat, teratur, meningkat nggak berat badan kita? Meningkat. Begitu juga dengan padi. Jadi itu insya Allah tidak masuk ke dalam kesyirikan. Karena memang dia ada kaitannya secara kauni. Iya. Karena pupuk itu adalah nutrisi bagi tanaman. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak masalah dalam hal tersebut, Pak. Baik, ada yang lain? Gimana? Gimana, Pak? Iya, kalau kita mau sehat, makan obat, makan makanan yang bergizi, itulah posisi pupuk bagi padi itu sama seperti posisi makanan bagi kita. Kita semakin enak makannya, semakin banyak makannya, yang bersehat-sehat, yang bergizi, insya Allah badan kita juga akan naik. Iya, badan kita akan naik. Begitu juga dengan tanaman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini dulu. Iya, boleh. Bagaimana ini kan ada orang Aceh. Ya. Setiap orang meninggal itu ada kenduri kecuali di malam. Apa setiap doa itu diterima oleh Allah atau bagaimana?
Kenduri 7 hari 7 malam. Apa yang dilakukan? Doa, zikir, begitu ya? Baik, wallahu a'lam bishawab, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita tahu di dalam agama Islam itu tuntunannya sudah sangat lengkap sekali. Lengkap sekali jemaah. Kita jangan nggak berbicara masalah orang yang meninggal, itu kan perkara besar ya. Kita berbicara tentang buang air aja, ada nggak tuntunan di dalam Islam? Ada nggak tuntunannya di dalam Islam? Ada jemaah. Mulai dari kita masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri, ya kan, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kemudian maaf cakap kalau kita cebok, kata Nabi nggak boleh pakai tangan kanan, harus dengan tangan kiri, ya kan? Kemudian kita nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ya kan? La tastaqbilul qibla wa la tastadbiruha. Jangan kalian menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya. Ini ada tuntunannya dalam hal yang sepele seperti ini, ada. Masa perkara yang lebih besar dari itu nggak ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam? Jawabannya jelas ada. Jelas ada. Bagaimana tatkala seorang itu sudah meninggal, Nabi perintahkan kepada para sahabat. Nabi katakan, isna'u ta'ama li ali Ja'far fa innahum atahum yushghiluhum. Kalian buatkan makanan untuk keluarga Ja'far waktu Ja'far meninggal. Karena keluarga Ja'far hari ini telah disibukkan musibah yang menimpa mereka. Ini diantara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang-orang datang ke rumah mereka untuk memberikan bantuan, untuk meringankan bantuan. Itu tujuan dari takziah. Kan begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Bukan justru malah semakin memberatkan. Gimana cara memberatkan? Itu tadi dibuat acara 7 hari 7 malam. Itu kalau kita mau jujur, acara 7 hari 7 malam memberatkan keluarga yang ditinggal nggak? Memberatkan jamaah. Bayar tengkunya lagi ceramah, ya nggak? Bayar tengkunya ceramah, bayar mereka yang baca Quran. Ya, ada bayar baca Qurannya lagi. Waduh. Bayar makanannya lagi kan? Bayar makanan. Subhanallah. Tidak sedikit orang kalau sudah tertimpa musibah sampai berutang. Harusnya kita yang membantu mereka, ini malah kita memeras mereka. Subhanallah. Kalau kita ingin mendoakan orang yang meninggal itu nggak mesti harus kita datang. Dari sini kita sampai ke tempat doa mereka. Ya Allah ampunilah mama saya ya Allah. Misalnya demikian. Ya Allah ampunilah nenek saya. Sampai nggak jamaah? Sampai nggak perlu harus kita ngumpul-ngumpul. Apalagi ngumpul-ngumpul di rumah si mayit dalam rangka makan-makan yang disediakan oleh tuan rumah. Itu termasuk kata Abdullah bin Mas'ud termasuk dari perbuatan niyaha yang dilarang di dalam agama Islam. Jadi sebenarnya jamaah yang dimuliakan Allah, hal-hal yang seperti ini itu nggak murni mereka itu ingin mendoakan si mayit, tapi ada proyek terselubung di balik itu semua. Kalau nggak percaya coba aja ajak tengkunya melakukan acara tahlilan 10 hari 10 malam, jangankan 7 hari, 10 hari 10 malam kami mau. Tapi syaratnya kalian nggak kami bayar, makanan cari sendiri, minuman cari sendiri. Mau nggak mereka? Nggak mau mereka. Itu menunjukkan bahwa motivasi mereka melakukan itu adalah duit, fulus. Sampai-sampai saya punya kawan pak, dia sudah taubat sekarang. Dulunya dia ikut yang melakukan acara itu demikian. Apa dia bilang? Ustadz, kami dulu waktu masih ikut-ikutan acara kayak gituan, kalau ada orang orang kaya di kampung itu, kami berharap kali cepat-cepat meninggal. Ini kok ada orang kaya, rumah gede, ini kapan meninggal ini? Karena enak Ustadz, kalau udah meninggal dia, kita makannya enak, dapat duit katanya. Subhanallah, ini kerusakan yang terjadi memang. Dan itu yang mereka harapkan dari itu jamaah yang dimuliakan Allah. Itu diharapkan sama mereka. Kira-kira pernah nggak Abu Bakar As-Siddiq meninggal, para sahabat ngumpul-ngumpul di rumah Abu Bakar selama 7 hari 7 malam? Baca Quran, kemudian dibayar sama mereka? Nggak pernah jamaah yang dimuliakan Allah. Padahal mereka adalah manusia-manusia terbaik di atas muka bumi. Jadi kalau memang ada, pasti datang sampai dalil kepada kita. Karena agama kita adalah agama yang sangat sempurna. Masa iya kalau memang itu bagian dari Islam nggak sampai hadisnya ke kita? Sementara permasalahan cebok aja kita diatur. Masalah cebok itu kan masalah yang cukup bisa kita bilang kotor lah. Tapi sampai sedetailnya begitu Allah Azza wa Jalla mengatur hidup kita. Ceboknya pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. La yamassu ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan salah seorang di antara kalian itu memegang kemaluannya, kata Nabi, dengan tangan kanan tatkala dia kencing. Kalau kita ingin mengarahkan pakai tangan apa? Kiri, kata Nabi. Enggak boleh pakai tangan kanan. Subhanallah, begitu detailnya. Masalah kayak gitu, masa masalah yang lebih besar dari itu enggak sampai dalil yang kepada kita? Pasti sampai kalau memang ada. Tapi ketika itu tidak ada, itu menunjukkan bukanlah bagian dari Islam. Kalau ditanya kenapa harus 7 hari? Kalau tambah sikit lagi boleh enggak? Oh boleh, asal lancar. Begitu. Wallahu alam
bissawab. Baik, ada yang lain? Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, yang tadi tidur jangan lupa baca doa bangun tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.